Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari mahasiswi Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini merupakan tugas besar 1 dari mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan 2 dengan dosen Pak Novan Ardianto. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi bab 3 mengenai mengelola file dari command line. Pertama-tama, akses dari website Red Hat di rha.ole.redhat.com. Masukkan username Anda dan password. Kemudian klik login. Di sini kita akan menjelaskan tentang managing file from the command line. Pertama-tama yaitu tentang konsep FSH atau File System Hierarchy. File System Hierarchy ini semua dilakukan dari root atau slash, kemudian bercabang direktori berbentuk bagan pohon terbalik atau upside down tree. Dan penamaan direktorinya dipisahkan dengan tanda forward slash. Selanjutnya, untuk bagian important Red Hat Enterprise Linux Directory, berikut ini merupakan beberapa catatan penting yang digunakan pada direktori Red Hat Enterprise. Di sini ada /user, /etc, /var, /run, /home, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa dari yang ada di sini. Yang pertama adalah etc merupakan file konfigurasi khusus untuk sistem, berisi file konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Ini juga berisi script shell, startup, dan shutdown yang digunakan untuk memulai atau menghentikan program secara individual. Selanjutnya adalah /home. /home ini yaitu direktori home sebagai tempat pengguna biasa menyimpan data pribadi atau file konfigurasi yang digunakan. Selanjutnya adalah /root. Root merupakan akar hierarki utama dan direktori root dari seluruh hierarki sistem file dan direktori home untuk super user administrasi root. Langsung saja kita klik next pada di bawah ini. Ya. Berikut ini adalah kuis menjelaskan konsep hierarki sistem file Linux seperti yang sudah kita baca pada tampilan sebelumnya. Langsung saja kita isi kuisnya. Untuk yang pertama, which directory contains persistent system specific configuration data? Ya, jawabannya adalah yang A, /etc, karena /etc ini merupakan specified sistem untuk data configuration yang digunakan atau konfigurasi sistem khusus host. Coba kita cek. Ya, jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 2, which directory is the
top of the system file system hierarchy? Jawabannya yaitu yang B atau slash, merupakan bagian atas hierarki sistem file. Coba kita cek. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Which directory contains user home directory? Jawabannya yang /home. Karena menggunakan command atau home untuk directory home pengguna dan berisi file yang disimpan, pengaturan pribadi, dan lain-lainnya. Which selanjutnya yang nomor 4, which directory contains temporary file. Di sini sih sudah jelas karena dia ada tulisan temporary files, maka jawabannya adalah yang A/tmp. Karena ini adalah file sementara, seringkali tidak disimpan di antara reboot sistem dan mungkin sangat dibatasi ukurannya. Mari kita cek jawaban untuk nomor 4. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 5, which directory contains dynamic data such for database and website? Ini jawabannya adalah yang D, karena variabel berfungsi sebagai wadah atau kontainer suatu nilai atau value yang disimpan di database dan website. Berikut jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 6, which directory is the administrative superuser's home directory? Ini adalah untuk yang superuser home directory, jawabannya yang D. Karena akar hierarki utama dan directory root dari seluruh hierarki sistem file dan setiap single file semuanya dimulai dari directory root. Kita cek dan hasilnya adalah yang D, /root. Kita lanjut untuk nomor 7. Which directory contains regular commands and utilize? Ini jawabannya yang C, /user/bin. Karena pada directory ini merupakan directory primer untuk perintah-perintah executable dalam sistem ini. Kita cek jawabannya. Jawaban untuk nomor 7 adalah yang C. Dan untuk pertanyaan nomor 8, which directory contains non-persistent process runtime data? Ini jawabannya yang A, yaitu maksudnya yang C, /run. Mari kita cek jawabannya. Dan pertanyaan yang terakhir, which directory contains installed software program and library? Ini jawabannya adalah yang C atau /user, merupakan sekunder hierarki untuk hanya bisa membaca data pengguna dan berisi sebagian besar multipengguna, utilize, dan aplikasi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai specify file by name objective. Di sini kita akan membahas tentang absolute path dan relative path. Yang pertama-tama, absolute path merupakan path yang menuliskan secara lengkap lokasi sebuah file atau directory dalam file system.
Absolute path ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu selalu dimulai dengan forward slash dan selanjutnya mendefinisikan tanpa keraguan atau ambigu. Jadi kita tahu secara pasti di mana posisinya. Sementara untuk relative path merupakan path yang hanya mendefinisikan secukupnya untuk menjangkau file atau direktori dari direktori saat ini. Relative path memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tidak dimulai dengan forward slash dan relative path tidak mendefinisikan dengan ambigu. Selanjutnya, navigating paths. Berikut ini beberapa komen yang digunakan untuk mengarahkan paths. Misalnya di sini PWD ini komen untuk melihat direktori aktif pada saat ini. Untuk ls ini komen untuk menampilkan direktori. Selanjutnya, komen cd ini merupakan komen change directory untuk merubah direktori. Selanjutnya, untuk komen touch, di sini ada dua, touch dan comment touch baru. Comment touch merupakan untuk membuat file kosong, sementara kalau untuk touch baru itu membuat file kosong dengan nama baru. Kita lanjut. Untuk komen ls-r yaitu untuk menampilkan file dan direktori secara rekursif atau beserta file dan direktori di dalamnya. Langsung saja kita arahkan kursor ke bawah, kita klik next untuk selanjutnya. Ya, berikut ini adalah quiz specify file by name seperti yang kita sudah baca pada menu sebelumnya. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Yang pertama, which command is used to return to the current user home directory, assuming the current working directory is tmp and their home directory is home/home/user. Ini jawabannya yang A, karena komen cd ini untuk masuk ke direktori yang diinginkan. Misalnya seperti cd/home untuk menjadikan folder home sebagai direktori pada saat itu. Lanjut ke nomor 2, which command display the absolute path name of the current location. Ini jawabannya yang B, karena merupakan perintah direktori kerja yang pada saat itu aktif. Nomor 3, which command will always return you to the working directory used prior to the current working directory. Ini yang A. Selanjutnya nomor 4, which command will always change the working directory up to level from the current location. Ini jawabannya yang C. cd karena berfungsi sebagai komen naik 2 tingkat direktori dan pindah ke direktori. Untuk nomor 5, which command list file in the current location using a long format and including hidden file. Ini jawabannya yang D. Kita cek ya. Lanjut ke nomor 6, which command will always change the working directory to /bin.
Nomor 6 jawabannya yang cd/bin, yang B, karena menggunakan slash untuk pindah ke direktori /user/bin. Selanjutnya untuk nomor 7, which command will always change the working directory to the parent of the current location? Nomor 7 yang B, karena untuk merubah tingkat direktori di atasnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, which command will change the working directory to /dmp if the current working directory is /home/student? Jawabannya yang C. Jika sudah semua dikerjakan kuisnya, maka kita bisa lanjut dengan klik next. Oke, kali ini kita lanjut bagian lab guide exercise managing file using command line tools, dimana di sini kita diminta untuk membuat, mengatur, menyalin, dan menghapus file dan direktori. Bagaimana kita menggunakan lab tersebut? Baik, di tampilan sebelah kiri kita sudah menjalankan image dari Red Hat. Di sini kita menggunakan VMware Workstation versi 16. Di langkah awal ini kita diminta untuk login dengan username kioske, terus diklik username-nya, kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Masukkan password dari username tersebut, kemudian klik sign in, dan kita tunggu sebentar untuk masuk ke tampilan awal dari Red Hat. Ya, berikut ini adalah tampilan ketika kita sudah login menggunakan Red Hat Enterprise Linux versi 8. Kemudian arahkan kursor ke activity, ada di atas kiri, kemudian pilih terminal, untuk menjalankan guide exercise. Berikut tampilan awal untuk terminal menggunakan username @foundation. Maka yang perlu kita lakukan itu meremote server workstation dengan command ssh spasi workstation, kemudian enter. Ya, tampilan ini berarti tandanya kalian sudah sukses masuk ke server workstation dengan student at workstation. Selanjutnya langsung saja kita jalankan langkah pertama, yaitu di lab files manage start, memulai file manage. Oke, ketik lab files manage start. Oke, di sini sudah cek server, udah sukses. Kemudian langsung kalian lanjutkan ke proses nomor 1. Proses nomor 1 itu kita disuruh menggunakan command ssh untuk masuk ke server sebagai student user. Sistem dikonfigurasi untuk menggunakan key SSH untuk autentikasi. Kemudian gunakan command ssh student at server
server A. Untuk connect ke server A, klik enter. Oke, sekarang student sudah berhasil ke server A. Lanjutkan guide exercise nomor 2, yaitu student user home directory. Gunakan komen mkdir untuk membuat tiga subdirektori: music, picture, dan video. Gunakan komen mkdir seperti guide exercise di sebelah kanan ini, yaitu mkdir music, pictures, dan videos. Kemudian klik enter. Proses kedua sudah berhasil dilakukan. Kemudian langkah ketiga yaitu melanjutkan di student user home directory. Gunakan touch command untuk membuat kumpulan file latihan kosong untuk digunakan selama lab ini. Di sini membuat 6 file masing-masing: song, snap, dan film. Contohnya, kalian bisa seperti yang ada di guide exercise. Pertama, masukkan komen touch, kemudian nama filenya. Di sini touch song1.mp3 hingga song6.mp3, song2. song3.mp3, song4.mp3, song5.mp3, song6.mp3. Jika sudah membuat touch song 1 sampai 6, kemudian kalian klik enter. Lakukan hal yang sama untuk snap dan film. Yang kedua adalah snap, yaitu touch snap1.jpg, snap2.jpg. Kalian buat snap 1 hingga snap 6. Jika sudah, kalian klik enter. Lakukan yang sama untuk touch film 1 hingga 6. Touch film 1.av, film 1, film 2.av, dan terakhir adalah film 6.av. Kemudian pastikan dulu kalau tidak ada yang salah dalam penulisan. Jika sudah benar, kalian bisa klik enter. Untuk melihat hasilnya, kalian gunakan komen ls -l, kemudian enter. Proses ketiga sudah berhasil dibuat. Kemudian lanjutkan ke proses nomor 4.
Di nomor 4 ini, lanjutkan di student user home directory, pindahkan file song to the music subdirectory. Kemudian snapshot file the picture subdirectory dan movie file the video subdirectory. Di perintah keempat kita menggunakan komen itu mv song1.mp3 2 song3 song4 song5 dan song6. Kemudian kalian tambahkan music. Jika sudah MV song 1 hingga song 6 dan music, kemudian klik enter. Lakukan yang sama untuk snap dan film. MV snap 1, snap 2, snap 3, snap 4, snap 5, snap 6, dan tambahkan picture. Jika sudah semua, MV snap 1 hingga snap 6 dan spasi pictures, klik enter. Lalu untuk MV film 1, film 2, film 3, film 4, di belakang film 6 tambahkan videos dan pastikan semuanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kalian bisa langsung klik enter. Dan untuk mengecek subdirectory music pictures video, kalian bisa menggunakan komen ls -l spasi music pictures video dan klik enter. Untuk guide keempat sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita lanjutkan ke guide yang nomor 5. Masih melanjutkan di student user home directory. Di sini membuat 3 subdirectory untuk mengatur file ke dalam project. Nama subdirectory-nya friends, family, dan work. Buat satu komen untuk membuat 3 subdirectory secara bersamaan. Oke, kita gunakan komen mkdir friends, family, dan work. Jika sudah, klik enter. Untuk melihat subdirectory yang telah kita tambahkan tadi, gunakan komen ls -l enter. Dan berikut sudah berhasil ditambahkan untuk subdirectory friends, family, dan work. Selanjutnya, jalankan
yang keenam, yaitu salin file baru ke project directory family and friend. Oke, langsung ke komennya. Di sini kita menggunakan komen cd friends, kemudian enter. Di sini maksudnya untuk masuk ke subdirectory friends yang sebelumnya kita buat. Jika sudah, gunakan komen cp terus /music song 1 /music song 2 pictures snap 1 /pictures snap 2 /video film 1 /video film 2. Kemudian di belakang film 2.av spasi ditambahkan titik, baru di enter. Tapi sebelum di enter, kalian pastikan dulu kalau penulisannya sudah benar, baru kita enter. Klik enter. Untuk mengecek hasil yang kita tambahkan, kalian gunakan komen ls in l. Ya, berikut tampilan untuk subdirectory friends. Selanjutnya yang kita buat untuk subdirectory family. Karena di sini kita masih di friends, maka kita harus ubah dengan komen cd spasi titik-titik slash namanya, yaitu family. Kemudian enter. Ya, maka di sini tampilannya akan berubah ke family. Masukkan komen yang sama seperti pada subdirectory friends sebelumnya. cp /music song 3 /music song 4 pictures snap 3 pictures snap 4 video film 3 video film 4. Kemudian ditambahkan titik di belakang film 4.av. Pastikan penulisannya sudah benar semua untuk komennya. Jika sudah, klik enter. Dan untuk mengecek yang sudah ditambahkan dengan komen ls min l, kemudian enter. Untuk ke 6
guide exercise yang ke-6 kita sudah berhasil menambahkan untuk friends dan family. Kemudian kita bisa lanjutkan ke guide berikutnya, yaitu guide ke-7, yaitu untuk work project buat additional copy dengan menggunakan komen yang sama seperti yang family. Saat ini tampilannya masih di family. Kita gunakan komen cd spasi titik-titik /work, kemudian enter, maka tampilannya sudah berubah ke work. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya di bagian friends dan family. cp/music song 5 /music song 6 /pictures snap 5 /pictures snap 6 /video film 5, kemudian yang terakhir adalah /video film 6, dan sama di belakangnya ditambahkan titik. Pastikan penulisan sudah benar. Jika sudah, kalian bisa lanjut dengan klik enter. Untuk melakukan pengecekan dari yang sudah ditambahkan, kalian bisa menggunakan komen ls -l, kemudian enter. Untuk yang ke-7, kita sudah berhasil membuat untuk subdirectory work. Selanjutnya, untuk yang ke-8, sekarang project yang sudah kita buat tadi sudah komplit, dan sekarang saatnya untuk membersihkan project ini dengan mengubah student user home directory dengan menggunakan komen cd kemudian enter untuk kembali ke student server. Kemudian gunakan komen untuk menghapus, yaitu remedir family dan friends. Family dan friends. Kemudian kalian klik enter. Ya, tampilannya sudah sesuai seperti guide exercise pada Red Hat Academy. Selanjutnya kita jalankan komen yang ke-9, yaitu menggunakan komen rm spasi -r untuk menghapus subdirectory family and friend, yaitu dengan cara gunakan komen rm spasi -r family friends, klik enter. Untuk melihat hasilnya, kalau itu sudah terhapus, kita bisa menggunakan ls -l dan enter. Ya. Untuk family dan friends sudah tidak ada di subdirectory. Selanjutnya untuk
Yang ke-10, hapus semua file project tapi jangan hapus work directory. Oke, kita gunakan cd spasi work, enter, kemudian tambahkan komen rm 05 06 snap 5 snap 6 film 5 dan terakhir adalah film 6. Tidak lupa untuk menambahkan titik setelah film 6.avi. Pastikan penulisan sudah benar. Jika sudah, kalian bisa langsung klik enter. Selanjutnya, jika kalian sudah menggunakan komen rm pada guide exercise di sini, kalian gunakan komen ls-l untuk mengeceknya dari subdirectory work, yaitu ls-l, dan lihat totalnya yaitu 0. Untuk guide exercise yang ke-11 yaitu terakhir, dari student user home directory gunakan komen remedier untuk mendelete work directory. Di sini kita gunakan cd kemudian enter remedier work, kemudian kita enter. Lakukan pengecekan jika work sudah selesai dihapus, ls-l, kemudian kita enter, dan tampilannya saat ini music, pictures, dan video. Lalu untuk yang terakhir dari guide exercise ini, exit from server A dengan cara menggunakan command exit. Kemudian enter. Sudah berhasil logout. Connection to server A close. Ya. Oke. Pada student at workstation, kita gunakan komen yang terakhir untuk finish, yaitu lab files manage finish, kemudian enter. Di sini jika lab kalian sudah sukses, maka ada tulisannya sukses lab finish. Maka dari guide exercise managing file using command line tools sudah selesai untuk kelompok 2 membahas ini.